Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara. Kali ini saya ingin memaparkan tentang materi lanjutan dari materi sebelumnya atau dari video sebelumnya, yaitu metode pengali Lagrange. Namun jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten pembelajaran selanjutnya. Baik, kita langsung saja. Sebelum kita memulai materinya, saya ingin menjelaskan dulu tentang dua jenis persoalan optimasi ya, yaitu memaksimumkan dan meminimumkan. Ini merupakan dua soal. Yang pertama, saat kita menentukan nilai minimum misalkan atau nilai maksimum dari suatu fungsi, dua perubahan atau lebih. Misalkan saja kita ingin menentukan nilai minimum dari satu fungsi ini. Nah, ini merupakan permasalahan atau soal ekstrim bebas ya, atau free extremum yang sudah dipelajari sebelumnya atau di video sebelumnya. Nah, untuk menyelesaikannya kita bisa menggunakan konsep maksimum minimum yang biasa begitu ya. Pertama ya kita cari titik kritis begitu kan. Kemudian dari titik kritis itu kita bisa mulai dengan mencarinya di titik batas. Kemudian ini titik kritis ya, dari titik batas bisa juga. Kemudian selanjutnya dari stasioner. Kemudian selanjutnya bisa kita juga uji dengan turunan parsial kedua ya. Nah, seperti itu. Jadi soal tersebut merupakan soal ekstrem bebas. Tapi ada soal yang seperti ini ya. Sama, kita ingin menentukan nilai minimum dari suatu fungsi dua perubahan atau lebih, kira-kira seperti ini. Tetapi dia diberikan suatu kondisi, diberikan suatu kendala, begitu namanya di sini ya. Kendalanya dia berbentuk suatu fungsi lagi, misalnya gx, y, z sama dengan x tambah 3y kurang z sama dengan 7. Jadi soal seperti ini atau permasalahan seperti ini disebut soal ekstrim terkendala, yaitu constraint extremum ya. Salah satu penyelesaiannya bisa dilakukan dengan apa yang akan kita bahas kali ini, yaitu metode pengali Lagrange. Nah, persoalan-persoalan seperti ini banyak sekali digunakan di dunia nyata, yaitu khususnya dalam persoalan-persoalan ekonomi ya, untuk memaksimumkan dan untuk meminimumkan begitu kan. Jadi ini sangat bermanfaat begitu ya. Nah, di sini fungsi-fungsi ini dikatakan fungsi objektif ya. Jadi yang pertama ini fungsi objektif dan ini adalah fungsi kendala. Ya, ada fungsi objektif, ada fungsi kendala begitu kan. Nah, di sini permasalahan ini akan kita bahas sekarang. Dan orang yang berjasa dalam hal ini tentu saja sesuai dengan namanya, yaitu Joseph Louis de Lagrange. Ya, kira seperti di sebelah kanan. Ini saya ambil dari Wikipedia ya. Untuk mengetahui sejarah dan lain sebagainya silahkan dibuka saja atau dicari pada sumber-sumber yang lainnya. Jadi apa metode pengali Lagrange itu? Metode pengali Lagrange adalah metode yang digunakan untuk menentukan nilai maksimum atau minimum atau mencari nilai ekstrim ya dari suatu fungsi, tetapi fungsi itu dibatasi oleh suatu kendala atau dinamakan constraint condition. Nah, bentuk umumnya kira-kira seperti ini ya. Kalau misalkan ini dua perubahan, kita ingin memaksimumkan atau meminimumkan z, tetapi dengan diberikan kendala g.
X, Y sama dengan 0. Nah, dalam fungsi 3 perubahan misalnya ya, kita ingin memaksimalkan atau meminimumkan W dengan kendala yang diberikan seperti ini. Nah, kita akan mengetahui bagaimana metode pengalih Lagrange itu digunakan, tetapi sedikit mungkin akan kita bahas tentang dari mana pengalih Lagrange itu bisa kita peroleh gitu ya. Baik, kita lanjut ya. Di sini ada sebuah gambar ya. Sebuah gambar 3 dimensi suatu fungsi permukaan ya. Kita lihat di sini, ini yang merah ini misalkan saja ya, dia yang kurva yang merah ini, kurva permukaan ini adalah fungsi z sama dengan f x, y. Suatu fungsi dua peubah yang akan kita cari, yang akan dicari ya, maksimum atau minimumnya. Jadi ini adalah suatu kurva yang akan kita cari nilai maksimum atau minimumnya. Kemudian fungsi kendalanya adalah yang berwarna biru ini ya. Ini di sini saja. Yang warna biru ini adalah fungsi kendala. Nah, fungsi kendala yaitu dia fungsi implisit yang melibatkan variabel atau yang berada pada bidang EQ ya. Jadi dia berada pada bidang EQ. Saya tulis saja secara umum ya. Ini fungsi kendalanya adalah Gx, Y sama dengan 0. Jadi fungsi kendala dia berada pada bidang EQ. Nah, kemudian ini yang hijau-hijau ini. Yang hijau-hijau ini dia adalah kontur ya dari suatu proyeksi ketinggian. Misalkan ya, ada suatu bidang, misalkan ini bidang L. Bidang BL ini dia memotong katakanlah vertikal horizontal ya terhadap Z. Jadi ini dia memotong, maka perpotongannya kita bisa lihat dengan satu kurva ini, kurva kontur ini, ketinggian ya, kurva ketinggian ini. Jadi ini kurva ketinggian, kurva ketinggian pada saat Z sama dengan ya ini K gitu ya. Nah, jadi kita bisa mendapatkan kurva ketinggian ini dengan memotong dengan suatu bidang ya, dengan memotong suatu bidang. Nah, di sini kita potong si kurva ini dengan bidang L secara horizontal gitu. Jadi ini misalkan Z sama dengan K gitu ya. Ini Z, di sini saja. Z sama dengan K. Misalkan Z sama dengan 5 begitu kan. Z sama dengan 4, yang ini Z sama dengan 4, Z sama dengan 3 dan seterusnya. Nah, kalau kita potong sedemikian rupa, maka akan kita dapatkan kurva-kurva ketinggian ya pada yang pada bidang Z atau pada Z begitu. Nah, selanjutnya kalau si kurva-kurva ketinggian ini kita proyeksikan ke bidang EQ, maka akan terlihat seperti ini. Ini yang hijau ini. Nah, inilah suatu proyeksi kurva ketinggian atau kontur ya. Nah, jadi kalau si kurva ketinggian ini, yang warna hijau ini kita lihat dari atas lah, kira-kira ini dilihat dari atas,
maka kalau dilihat dari atas kurva ketinggiannya akan terlihat seperti ini. Nah, ini khusus pada persamaan permukaan ini ya. Ini bentuknya persamaan permukaannya bentuk seperti ini dan dipotong oleh L vertikal horizontal, maka ya bentuknya akan menjadi lingkaran-lingkaran seperti ini. Dan lingkaran-lingkaran yang hijau ini itu dikatakan suatu proyeksi ketinggian atau proyeksi kontur yang bisa kita lihat atau bisa kita gambarkan secara 2 dimensi, kira-kira seperti ini. Memang tidak semua bisa digambarkan secara manual begitu ya, sehingga kita perlu sedikit berimajinasi ataupun bahkan mungkin memerlukan suatu aplikasi tertentu gitu untuk menggambarkannya lebih baik. Nah, ini juga sama ya. Nah, ini dikatakan fungsi kendalanya F kendala, dan ini adalah kurva ketinggian yang hijau. Ini kurva ketinggian. Nah, saya kira sampai di sini bisa dibayangkan ya. Paling tidak kita bisa membayangkan ada suatu Z sama dengan F, Y, kemudian dia kita buat kurva-kurva ketinggiannya, kemudian kita proyeksikan terhadap EQ, dan pada bidang EQ pun ada sebuah fungsi kendala yang berwarna biru. Nah, pada fungsi kendala dia harus tertutup ya. Jadi fungsi kendala ini adalah fungsi tertutup dan terbatas. Nah, jadi pada kurva kendala dia harus tertutup dan terbatas, dan juga di sini diasumsikan si Z ini adalah fungsi yang kontinu ya. Dia adalah fungsi kontinu. Nah, kenapa demikian? Karena kita ingat bahwa kalau ada G atau fungsi kendala atau fungsi batas ya, sebuah fungsi yang terbatas pada bidang EQ, kemudian maka kita bisa menemukan nilai ekstrim pada bidang Z ya, atau kita bisa menemukan nilai maksimum dan minimum pada bidang Z ini. Jadi syaratnya ya dia harus kontinu, Z-nya harus kontinu, dan si fungsi kendala ini atau si batas ini dia juga harus tertutup dan terbatas. Maka kita akan mendapatkan nilai maksimum dan minimumnya. Nah, kemudian kita tinjau ya. Misalkan ini ada satu titik P. Nah, ini titik P, misalkan di sini ya. Titik P0 sajalah. Titik P0 X0, Y0, di mana si titik P ini dia terletak pada fungsi kendala gitu ya. Titik P0 ini ada vektor singgung tentu saja ya, yaitu vektor singgung, vektor yang menyinggung dari kurva ketinggian ini ya, atau dia menyinggung karena ini tepat ya di persinggungan dengan fungsi kendala, dia menyinggung juga di fungsi kendalanya gitu ya. Nah, vektor singgung ini misalkan saja vektor U juga dia berlaku ya pada titik P ya, dan arahnya sama. Melalui vektor singgung U di P0 ini berarti kita bisa menentukan turunan berarah ya. Turunan berarah. Dalam arah apa? Dalam arah U terhadap F, X, Y, atau terhadap Z ya di P0 ya. Di P0 X0, Y. Nah, kita sudah membahas ya tentang turunan berarah pada video sebelumnya.
Jadi misalkan saja kita ingin mencari turunan berarahnya, maka ya kita misalkan saja si kurva ini dipotong terhadap sesuai dengan arah U, maka kita akan dapat menemukan turunan berarah. Atau kalau pada ketinggian, turunan berarahnya berarti sama saja dengan kita mencari garis singgung yang menyinggung di titik P-nya. Jadi katakanlah ini ada garis singgung dengan kemiringan garis singgung atau kemiringan garis singgungnya sesuai, atau arah garis singgungnya sesuai dengan arah vektor U, gitu ya. Oke, pada turunan berarah kita ingat bahwa turunan berarah dengan terhadap vektor U ya, dari suatu fungsi fx0, y0. Jadi katakanlah dari titik P0 searah vektor ini, maka arahnya akan sama dengan kemiringan garis singgung ini, atau katakanlah ini garis singgung L kecil ya. Nah, sama arahnya terhadap L, dan apabila si titik P0 ini bergerak terhadap U, maka kita ingat di sini karena L berada pada bidang L besar ini, maka tidak akan ada perubahan ketinggian kan? Sehingga misalkan titik P0 ini bergerak ke sini ya, ke arah U, maka ini juga bergerak ke arah ini. Tapi pergerakannya itu tidak ada perubahan ketinggian karena semua titik pergerakan dia itu berada pada bidang yang sama, gitu ya, ada bidang yang sama. Sehingga jika demikian, maka turunan berarahnya itu sama dengan 0. Nah, tidak ada perubahan ketinggian di situ. Nah, dengan demikian ya, kita tahu kan turunan berarah dari fx0 ini kita bisa tulis sebagai gradien dari fx secara umum ya, fx 0, y0 dot vektor satuan U. Nah, ini selanjutnya kalau kita lihat gradien f terhadap vektor U atau dot product dengan vektor U sama dengan 0, artinya apa? Bahwa si gradien f x0, y0 ini selalu tegak lurus dengan vektor satuannya, atau selalu tegak lurus dengan vektor singgung ya, di vektor singgung di U-nya. Jadi grad f selalu tegak lurus dengan vektor U. Jadi kalau misalkan kita lihat ini vektor U, maka yang tegak lurus dengan vektor U itu adalah grad f. Jadi ini grad f, jadi yang merah ya, ini diibaratkan yang merah. Ini adalah grad f, dia selalu tegak lurus. Jadi yang ini grad f, dia selalu tegak lurus terhadap vektor singgung. Nah, kalau dia selalu tegak lurus dengan vektor singgung di titik tersebut ya, di titik P0, maka dia pun akan jadi si grad f pun akan tegak lurus dengan vektor ketinggiannya atau kurva ketinggian. Nah, dia selalu tegak lurus dengan kurva ketinggiannya. Jadi misalnya di titik ini ya, maka si grad f-nya tegak lurus dengan vektor ini. Ini juga sama, grad f-nya akan selalu tegak lurus terhadap suatu vektor ini. Di sini juga sama, tegak lurus dengan vektor ini. Di sini juga sama, si grad f-nya tegak lurus dengan vektor U. Jadi dimanapun ya pada kurva ketinggian itu.
sehingga nanti biasanya kita sebut sebagai medan vektor gitu ya, medan gradien. Nah, begitupun pada kurva kendala ya. Nah, pada kurva kendala yang berwarna biru pun sama. Jika ada titik-titik sembarang pada kurva tersebut, maka kita juga akan mendapatkan normal atau grad G-nya ya, grad G yang tegak lurus dengan kurva ketinggiannya sama juga. Nah, poinnya adalah yang kita cari, kita ingin mencari titik-titik ya, semua titik-titik atau titik-titik pada kurva kendala ini yang bersinggungan dengan kurva ketinggian. Nah, kita lihat di sini, misalkan di titik P ini lagi karena dia menyinggung ya. Maka pada titik P0 ini grad F-nya, jadi di sini, grad G-nya, jadi grad G-nya juga sama. Dia tegak lurus terhadap kurva ketinggian. Jadi kalau di titik ini sama, ketinggiannya ada di P ini. Kan tingginya sama ya. Maka si grad F ini grad F itu sama dengan ya, kita kalau dikatakan vektornya berarti sama dengan lambda dari grad G-nya ya. Kalau dilengkapi ya grad F x0, Y0 itu sama dengan lambda dari grad G x0, Y0. Gitu kan. Nah, maka kita akan dapatkan sebuah rumus pengali Lagrange. Nah, yang ini si lambdanya ini disebut sebagai pengali Lagrange-nya. Nah, gitu ya. Nah, artinya seperti apa? Berarti yang akan kita cari adalah titik-titik yang bersinggungannya ya. Titik-titik yang bersinggungan itu misalnya di gambar ini ada di sini, ada juga di sini, ada di sini, ada di sini. Ini adalah titik-titik yang berpotensi mengakibatkan kita mendapatkan nilai maksimum dan minimum di Z-nya. Kalau gambar ini ya berarti di sini, ya ini ya juga sama. Berarti si grad F-nya dan grad G-nya sejajar gitu ya. Di sini juga sama. Di sini juga sama ya. Nah, terlihat di sinilah. Misalkan di P, si grad G ya, si grad F dengan grad G-nya itu sama arahnya. Sama arahnya sehingga kita bisa mengetahui si grad F itu seberapa grad G-nya gitu kan. Ya, grad F itu sama dengan seberapa dari grad G gitu ya. Kita si Lagrange dia membuat pengali di sini ya, namanya lambda. Jadi grad F itu lambda kali grad G. Sekian kali dari grad G gitu. Nah, setelah kita mendapatkan titik-titik kritis ini, kalau di sini dilihat ada 4 ya, karena keempat titik ini antara kurva ketinggian dan kurva kendala itu saling bersinggungan. Nah, saling bersinggungan. Jadi kita cari titik-titik yang bersinggungan tersebut, maka itu dia potensi sebagai nilai maksimum atau nilai minimum nantinya. Nah, setelah dapat titik-titiknya, setelah titik-titik didapat, ya, titik-titik kritis maksudnya, titik-titik kritis itu kita dapat, maka ya selanjutnya kita substitusikan ke Z ya. Setelah disubstitusikan ke Z, maka nanti akan didapatnya nilai maksimum atau nilai minimumnya.
Ya, agar lebih jelas kita berikan ilustrasi 3 dimensi dari suatu fungsi permukaan terhadap kendala yang diberikan ya. Nah, di sini kita lihat posisi-posisi nilai daripada titik P0 atau di sini titik P ya, yang bersinggungan dengan kurva permukaan yang hijau ya. Jadi kita coba putar atau ubah posisi titik P sesuai dengan kendala yang diberikan. Fungsi kendalanya yang biru ya, kita lihat. Maka jika kita berikan perubahan dan melihat pada titik singgungnya, nah misalkan di sini ini adalah titik singgung kira-kira ya di 1,3 ya, ini nggak bisa pas kayaknya. Nah di 1,3 ini merupakan titik singgung antara kurva kendala dengan kurva ketinggian ya. Titik singgung kira-kira di sini di 1,3, maka akan kita lihat ketinggiannya akan berada pada ketinggian titik kritis di sini ya, titik ekstrim, titik kritis di ya, kalau dilihat dari gambar di sini maksimum ya, di maksimum. Kemudian kalau kita geser lagi dengan persinggungan yang lain, misalkan persinggungannya ada di sini. Nah, ini singgungan antara kurva kendala dengan kurva ketinggian yang ini. Ya, kita lihat di titik singgung ini juga akan kita mendapat satu ketinggian yang minimum ya, yang minimum. Kita lihat lagi di titik persinggungan yang ini ya, ini titik singgung antara kira-kira 1,-1 ya. Nah, ini di sini titik singgung ini dia bersinggungan juga dengan kurva ketinggian, maka kita lihat posisi titik di ketinggiannya berada di atas ya, berada di maksimum. Dan di sini kalau lihat contoh ini ada 4 titik singgung ya, bersinggungan antara kurva. Nah di sini dia juga sama, dia berada di bawah, di minimum ya. Jadi kita bisa melihat dari gambaran ini bahwa titik-titik kritis yang terjadi pada kurva ketinggian dan kurva kendala itu berada pada titik-titik singgung atau titik di mana antara kurva kendala dan kurva ketinggian dia bersinggungan. Nah itulah, maka si gradien F ini adalah sama dengan lambda kali gradien G. Nah, lambdanya sebagai pengali. Jadi seberapa besar si gradien F sama dengan pengali lambda dikali dengan gradien G nya. Kira-kira seperti itu ya gambaran dari pengali Lagrange. Baik, selanjutnya di sini ada contoh. Contoh ini sudah kita bahas ya pada video sebelumnya dengan menggunakan cara biasa begitu ya. Kita ingin menentukan nilai maksimum dan juga nilai minimum dari suatu fungsi objektif ini pada himpunan tertutup ini. Jadi di sini kita sebut ini sebagai fungsi objektif dan fungsi kendala. Pada sebelumnya, di video sebelumnya, ini adalah merupakan batas yang tertutup ya, batas yang tertutup dan terbatas gitu ya. Jadi pada video sebelumnya jawabannya kan dicarinya dengan titik kritis ya. Dari titik kritis itu kita cari titik batas.
Nah, kira-kira ini titik batas S ya. Kemudian titik stasioner, kemudian uji turunan parsial kedua, dan kemudian didapatlah titik-titik kritis ini. Ada 6 ya. Kemudian dicari nilai maksimum, ternyata nilainya adalah 6 dan nilai minimumnya 2. Nah, untuk proses ini ada di video sebelumnya ya. Nah, sekarang kita ingin menggunakan metode pengalih Lagrange untuk mendapatkan nilai maksimum dan minimum tersebut. Jadi kurvanya kira-kira ada sebelah kanan ya, sama dengan video sebelumnya. Jadi kita mulai, tuliskan dulu fungsi objektifnya adalah 2 tambah x kuadrat tambah y kuadrat. Kemudian di fungsi kendala g ya, fungsi kendalanya si s ya, s ini ya, misalkan saja kita samakan dengan yang di slide sebelumnya. Nama fungsi kendalanya adalah g x, y. Itu adalah x kuadrat tambah 1/4 y kuadrat dikurangi 1 ya, dimana si g x, y nya itu sama dengan 0 karena dia berada pada bidang xy ya. Nah selanjutnya ya, langsung saja kita masukkan bahwa menurut Lagrange grad f x, y itu sama dengan lambda dari grad g x, y ya. Dan dimana grad gx, y nya sama dengan 0. Nah kemudian ya kita cari grad f x, y itu adalah vektor, dan ini pun adalah sebuah vektor ya, sehingga bisa kita tulis. Nah, saya tulis seperti ini saja. Turunan berarah terhadap x, atau misalkan jangan dulu ini. Nah, kita sudah mempelajari sebelumnya ya, bahwa grad f x, y ya berarti turunan berarah terhadap x dan turunan berarah terhadap y gitu ya. Jadi kalau kita lihat turunan parsial ya, turunan parsial terhadap x kita dapatkan 0 tambah 2x tambah 0 ya, jadi 2x. Kemudian turunan berarah terhadap turunan parsial terhadap y ini kita dapatkan 0 tambah 2y ya. Ini pun sama, berarti kita cari gx x, y, turunan parsial g terhadap x, dapat 2x sama 0 kurang 0 ya, jadi 2x. Kemudian itu lagi berarti gy x, y gitu. Atau boleh juga yang fx, fy, gx, gy dengan menggunakan do ya, do f ya. Kalau ini misalkan do f do x, ini do f do y, ini do g do x, ini do y do g do y begitu ya. Sekarang satu lagi, ini turunan parsial g terhadap y, berarti kita dapatkan 0 tambah 2 kali 1/4 berarti setengah y ya. Nah kalau kita tulis dalam bentuk vektor bisa juga seperti ini ya, 2x, 2y sama dengan lambda kali vektor 2x, setengah y. Nah bisa ditulis seperti itu. atau bisa juga ya, kalau misalkan menggunakan basis 2xi tambah 2yj sama dengan lambda kali 2xi tambah setengah yj. Ini kalau misalkan dibuat untuk basis ya, supaya lebih mudah kita gunakan yang ini saja. Berarti dari sini kita dapatkan
kita dapat 2x sama dengan lambda kali 2x. Ini persamaan 1. Kemudian yang persamaan 2 nya berarti 2y sama dengan lambda kali setengah y, persamaan 2 nya. Dan kita tulis saja persamaan 3 nya, gx nya harus sama dengan 0 ya. Ini persamaan ketiganya. Baik, dari sini kita akan mencari nilai x ya, dan kemudian nanti akan mencari nilai y. Dari persamaan yang pertama dulu, misalkan 2x sama dengan lambda kali 2x. Dari persamaan yang pertama kita akan dapatkan lambdanya adalah 1 ya. Kemudian si lambda sama dengan 1 ini kita substitusikan ke persamaan kedua, maka kita dapatkan 2y sama dengan lambda kali setengah y. 2y sama dengan lambdanya 1 adalah setengah y ya. Nah, kita lihat persamaannya seperti ini, 2y sama dengan setengah y. Ini akan memungkinkan jika si y nya sama dengan 0 ya, tidak ada lagi yang lain ya. Ini persamaan ini hanya memungkinkan jika y nya sama dengan 0. Nah, kemudian kita coba y sama dengan 0 ini kita substitusikan ke gx, y sama dengan 0 ke fungsi kendalanya. Maka ya fungsi kendalanya adalah x kuadrat tambah 1/4 y kuadrat kurang 1 sama dengan 0. Dapatlah x kuadrat tambah setengah 1/4 kali 0 kuadrat kurang 1 sama dengan 0. X kuadrat sama dengan ini 0 sama dengan 1, maka x nya sama dengan positif negatif 1. Sehingga kita dapatkan satu titik kritis untuk x ya, x, y 1,0 dan min 1,0. Nah, kemudian yang kedua, untuk persamaan yang keduanya ya, 2y untuk mencari y. 2y sama dengan lambda kali setengah y. Kita dapatkan lambda sama dengan 4 ya. Kita dapatkan lambda ini lambda sama dengan 2y dibagi setengah y ya. Ya, lambda sama dengan 4. Nah, kemudian si lambda sama dengan 4 ini kita substitusi ke persamaan pertama. Jadi 2x sama dengan lambda kali 2x. 2x sama dengan 4 kali 2x, atau 2x nya sama dengan 8x. Ini juga sama, persamaan ini memungkinkan jika si x nya sama dengan 0 ya. Memungkinkan jika x nya sama dengan 0. Maka si x sama dengan 0 itu saya substitusikan ke gx, y sama dengan 0. Kita tulis lagi, berarti x kuadrat tambah 1/4 y kuadrat kurang 1 sama dengan 0. 0 kuadrat tambah 1/4 y kuadrat sama dengan 1. Y kuadrat sama dengan 4. Y sama dengan positif negatif 2. Nah, di sini kita dapat dua titik kritis lagi, yaitu 0. X nya kan 0 ya. Nah, X nya 0, 0,2 dan 0,-2. Nah, berarti kita punya atau dapatkan kandidat titik kritis pada kendala ya, pada kendala. Jadi titik kritis ini ada pada kendala ini. Ada pada fungsi kendala atau fungsi batas tadi ya. Adanya di ini ya. Pada fungsi kendala ini tentunya kan titiknya banyak ya, tak terhingga banyaknya. Nah, dari tak terhingga banyaknya titik ini
kita bisa mewakili titik-titik yang akan mendapatkan nilai minimum atau maksimum melalui 4 titik ini. 4 titik itu berada pada ini. Yang selanjutnya dari keempat titik ini 1,0, kemudian min 1,0, 0,2 dan 0,-2. Nah, di sini kita cari mana yang akan mendapatkan nilai terbesar atau terkecil. Kita substitusikan saja ke f ya. Substitusikan ke f x, y. Nah, kita dapatkan f misalkan 1,0, ini f-nya ya, berarti 2 tambah 1,0, 1 kuadrat tambah 0 kuadrat, ini dapat 3 ya. F min 1,0 sama dengan 2 tambah min 1 kuadrat tambah 0 kuadrat, ini juga sama dengan 3. F untuk 0,2 kita dapatkan 2 tambah 0 kuadrat tambah 2 kuadrat, ini 4, 6. F 0,-2 kita dapatkan 2 tambah 0 kuadrat tambah min 2 kuadrat sama dengan, ini juga sama dengan 0. Nah, dari keempat titik kandidat ini kita bisa mengetahui bahwa titik maksimum ada di sini, nilainya adalah 6. Kemudian titik minimumnya ada di sini. Kita bisa melihat titik-titik ini semua ada pada batas ya, atau pada fungsi kendala begitu. Jadi untuk menentukan nilai maksimum dan minimum pada suatu kendala yang diberikan, maka titik-titik ini berada pada titik kendala. Baik, untuk yang pertama barangkali sampai di sini dulu supaya tidak terlalu panjang. Bagian pertama metode pengalih Lagrange ini mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut nanti ke bagian yang kedua ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.